Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dunur Fitriani dengan NIM J2102401999. Saya berasal dari Lab H. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai penyakit menular seksual. Jadi, penyakit menular seksual adalah infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui konteks seksual, seperti vaginal, oral, ataupun anal. Biasanya penyakit ini diderita oleh remaja dan dewasa muda sekitar usia 15-24 tahun. Lalu ada pun jenis-jenis PMS. Yang pertama ada gonore atau kencing tanah, yang kedua sifilis, yang ketiga ada trichomoniasis, yang keempat ada chlamydia, lalu yang kelima ada HIV AIDS, yang keenam ada hepatitis B. Untuk cara penularan PMS sendiri itu ada yang pertama melalui hubungan seksual seperti tadi vaginal, oral ataupun anal. Lalu ada juga melalui jarum suntik. Yang ketiga melalui produk darah yang terinfeksi, dan ada pun produk-produk yang sudah terkontaminasi oleh infeksi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada dari ibu yang terinfeksi ke bayi saat kehamilan, menyusui maupun persalinan. Adapun tanda dan gejala, yang pertama untuk penyakit gonore atau kencing tanah, itu tanda dan gejalanya adanya cairan yang keluar dari penis, vagina maupun anus. Lalu ada rasa panas dan gatal saat buang air kecil. Lalu untuk penyakit sifilis itu tanda dan gejalanya yang pertama adanya luka atau benjolan, tapi luka ini tidak nyeri. Luka ini timbul di sekitar kelamin dan muncul ruam kulit, demam, sakit tenggorokan, rambut rontok, serta pembengkakan kelenjar. Lalu yang ketiga ada trichomoniasis. Ini tanda dan gejalanya ada keputihan berbusa, lalu nyeri saat BAK atau saat berhubungan seksual, terus adanya rasa gatal. Tapi adanya rasa gatal itu hanya sebagian orang saja. Lalu ada chlamydia. Untuk tanda dan gejalanya itu yang pertama ada keputihan abnormal, lalu nyeri saat kencing, dan nyeri saat hubungan seksual. Lalu ada HIV AIDS, itu tanda dan gejalanya demam berkepanjangan, diare kronis, berat badan turun, lalu keringat malam, dan yang terakhir ada infeksi oportunistik. Lalu ada pun hepatitis B, itu tanda dan gejalanya demam, mual, muntah, mata dan kulit menguning. Lalu ada pun pengobatan untuk penyakit menular seksual ini. Biasanya pengobatan ini tuh disesuaikan dengan jenis infeksi, dan obat yang digunakan ini atau yang dikonsumsi ini sesuai anjuran dokter. Biasanya obatnya bisa antibiotik ataupun penisilin. Dan pasangan seksual ini juga harus diperiksa dan diobati agar penyakit menular seksual ini tidak bertambah parah. Adapun konsekuensi yang dapat terjadi ketika seseorang mengalami penyakit menular seksual, yang pertama ada infertilitas atau kemandulan, lalu kehamilan di luar kandungan atau keguguran, infeksi kronis dan komplikasi berat, penularan ke bayi dalam kandungan, dan penurunan kualitas hidup sehingga akan beresiko kematian. Lalu ada pun pencegahan dan penanganan, yaitu yang pertama setiap ada satu pasangan, lalu jangan berbagi jarum suntik, jaga kebersihan diri dan juga perilaku hidup sehat, dan lakukan pemeriksaan dan pengobatan dini jika beresiko dan bergejala. Sekian pendidikan kesehatan penyakit menular seksual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.